warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak hebat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Kalau kita udah siap belajar, yuk mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dengan berdoa tadi, kita itu adalah untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita belajar, Ibu ingin cek dulu, cek kehadiran kalian. Walaupun tadi Ibu udah sharekan absen kalian di Google Classroom, tapi tetap Ibu cek di sini karena ada beberapa tadi yang tidak hadir, nampak Ibu. Alhamdulillah, mungkin Ibu mulai mungkin dari Nirma. Hadir Nirma? Dari Bu. Ada beberapa orang yang tidak hadir dan Ibu cek juga dari siapa yang tidak hadir ini? Vino, Bu. Vino itu kena ya tadi dia izin sih sama Ibu. Yang lain ada lagi yang tidak hadir? Enggak ya? Oke. Oke, suaranya di mana yuk? Sebelum mulai nih, belajar matematika. Semangat. Sangat asyik dan menyenangkan. Oke, mudahan memang menyenangkan ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan seperti biasa video peraturan pembelajaran kita. Oke, ayo perhatikan video ini. Ini sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, itu tadi ya video pembaturan kita. Ibu mau tanya sekarang, siapa yang tadi menyimak video tadi? Siapa yang bisa menyebutkan salah satu peraturan yang ada di video itu? Oke, yuk Akmal, silakan Akmal. Tidak boleh mematikan kamera, Bu. Oke, si Gita, silakan Gita. Mungkin. Berbicara atau diskusi ketika dikasih waktu oleh guru, Bu. Oke, hebat. Oke, untuk KD, yuk kita simak dulu. KD-nya ini, nah, ada 2 KD yang harus kita ketahui, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah penjajahan. Sekarang, setelah kita tahu dengan KD tersebut, mari kita sama-sama mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba, siapa yang mau membantu Ibu membacakan pelajarannya? Yuk, siapa yang mau? Oke, Adara, silakan Adara. Pelajaran hari ini melalui kegiatan kelompok yang dapat membagikan masalah beda pendidikan atau aturan yang tempat yang sesuai dengan masalah kontekstual dengan tepat. Terima kasih Adara. Ini sekarang kita ke penilaian. Ada beberapa penilaian di sini. Pertama, itu adalah penilaian sikap. Ketiga, itu penilaian keterampilan. Setelah kita tahu, tadi kita tahu penilaian, tujuan pembelajaran, KD. Sekarang Ibu mau nanya, kita masih ingat nggak ya kalian pembelajaran kita sebelum ini? Jadi, Ibu mau tanya, masih ingat kalian pembelajaran kita? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Yuk, silakan nulis. Tentang aturan perkalian tempat, Bu. Oke, aturan perkalian ya, Ulis ya, aturan perkalian. Nah, coba sekarang Ulis kalian sebutkan apa itu aturan perkalian, Ulis? Jika kejadian pertama dapat terjadi di mana cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam n cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam n kali n cara. Oke, itu ya aturan perkalian ya, Ibu rasa juga semuanya. Kalau kita udah ingat pembelajaran itu ya, ada pembelajaran yang lalu itu udah kita bahas di minggu kemarin. Sekarang Ibu ajak kalian untuk bermain game. Sebelum bermain game ini, Ibu akan putar seperti biasa. Oke, sebelum itu Ibu akan sharekan untuk yang ini. Ya, siap-siap ya, nanti 1, 2. Oke, ya musiknya ya. Oke, Nadia Imelda. Oke, Nadia Imelda, kita masuk ke pertanyaannya. Oke, Nadia bisa, yuk. Suatu gedung mempunyai 5 pintu masuk. Jika 3 orang hendak memasuki gedung tersebut, maka banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan itu adalah, ayo Nadia. 60, Bu. 60. Oke, 60. Ayo kita coba tembakkan dia. Oke, jawabannya benar. Good, Nadia. Setelah kita masuk ke persepsi ya. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Coba, siapa yang bisa menyebutkannya? Angkat tangan yuk. Wida, Bu. Nah, ayo silakan Wida. Manfaat yang pertama, 1 untuk menyusun kode kendaraan bermotor, dan menyusun nomor KK atau KTP. Oke, terima kasih. Hebat, Wida udah dibacanya berarti nih. Sekarang setelah ini baru kita mengamatin masalah. Banyak masalah kehidupan sehari-hari yang terkait dengan kaidah pencacahan ini. Salah satunya yaitu membentuk kartu prabayar ya untuk menyusun. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Ada yang tahu berapa banyak kartu prabayar yang ada di daerah kalian? Tidak, Bu. Oke, siap, tidak. Ini jadi untuk hari ini kita akan mengetahui itu dengan
konsep aturan pengisian tempat, dan itu kita ke masalahnya dulu. Ada masalah di sini, ini juga di LKPD kalian ada terdapat juga di situ udah Ibu kan. Berapa banyakkah kartu as yang dapat disusun yang memiliki kode tersebut? Sekarang kita lihat, untuk penyelesaian masalah ini kita bersama-sama Ibu dan kalian buka LKPD kalian di sana, Ibu rasa kalian sudah membacanya. Jadi kita sama-sama menyelesaikan langkah per langkah dari LKPD itu supaya menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi untuk di LKPD diperhatikan untuk langkah pertama itu siapa yang bisa? Ayo. Langkah pertama, kita harus menganalisis angka yang dapat disusun dalam nomor HP tersebut, 0 sampai 9. Oke, kita 0 sampai 9 ya. Coba kita perhatikan, lihat. Oke, pas, mantap, kita keren. Oke, lanjut kita percepat. Sekarang siapa yang bisa mengisi kolom ini? Angkat tangan, yuk. Mengisi kotak-kotak selanjutnya dengan angka 10, Bu. Angka 10. Oke, kenapa angka 10 dia Nadia? Karena angka 0 sampai 9 itu jumlahnya 10, Bu. Oke, keren Nadia. Oke, jadi terlihat pada tabel di atas itu 085265 itu tidak perlu kita susun lagi. Kenapa kita tidak perlu menyusun lagi itu, Ibu? Karena itu semua pelanggan prabayar kartu as mempunyai kode yang sama untuk satu wilayah ini ya. Jadi itu sama, jadi nggak kita hitung lagi. Yang kita hitung adalah angka di belakangnya. Yang perlu dihitung itu adalah angka-angka yang tadi ini 10. Jadi diapakan itu? Dikalikan. 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1 juta. Ya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan kembali sedikit penjelasan itu supaya lebih paham lagi? Nadia, Bu. Ya, Nadia, yuk silakan Nadia. Penjelasan dari penyelesaian tadi, kenapa kita mengisi kolom selanjutnya dengan angka 10? Karena 0 sampai 9 itu jumlahnya 10. Dan setiap banyaknya angka yang mau kita susun menjadi sebuah nomor, yaitu ada 10 angka dari angka 0 sampai 9. Tempat yang belum terisi ada 6 tempat lagi. Jadi kita bisa langsung mengalihkan 10 sebanyak 6 kali, yaitu berjumlah 1 juta yang artinya 1 untuk kode area dan kode nomor sebanyak 1 juta nomor yang dapat disusun. Karena nomor kartu yang ditanya adalah kartu as yang mempunyai kode 65 sebanyak 3, jadi kita dapat langsung mengalihkan 1 juta dengan 3, yaitu 3 juta. Oke, terima kasih Nadia. Jadi sebenarnya angka yang akan disusun ini hanya 1 juta, itu 1 juta nomor ya. Dan yang lainnya itu kode-kodenya itu sama. Kenapa dibuat kode-kode? Tadi seperti yang dijelaskan oleh Nadia agar bisa bertambah lagi bertambah lagi kartu prabayar ya. Kalau tidak dikasih kode-kode nanti tidak tercover. Nggak mungkin kan kartu prabayar itu cuma 1 juta ya. Sekarang Ibu ingin tahu siapa yang bisa mengambil kesimpulan, siapa yang tahu apa itu aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat merupakan aturan yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek untuk menempati tempatnya. Terima kasih Atma, hebat. Oke, paham itu? Paham, berarti kita bisa perhatikan ini untuk penguatan lagi. Perencanaan perjalanan pulang pergi dari Jogja ke Malang. Ada 3 moda transportasi umum yang dapat kita pilih, yaitu pesawat, bus, atau kereta api. Mari kita hitung bersama ada berapa cara memilih moda transportasi umum itu. Ada 3 pilihan moda transportasi untuk berangkat. Dan ada 3 pilihan, jadi total ada 3 kali 3, yaitu 9 cara memilih moda transportasi umum. Agar tidak bosan, boleh juga ketika pulangnya kita mencoba menggunakan jenis alat transportasi yang berbeda dengan ketika berangkat. Ketika berangkat ada 3 pilihan moda transportasi, sedangkan ketika pulangnya hanya tinggal 2 pilihan moda transportasi saja, karena yang satunya tadi sudah dipakai ketika berangkat. Jadi total 3 kali 2, yaitu 6 cara memilih moda transportasi umum. Berarti tadi yang dikatakan di video tadi itu adalah penguatan dari pembelajaran kita ya. Jadi untuk diskusi kelompok ini di LKPD kalian itu sudah ada soal diskusi kelompok, yaitu soal tentang Densus 88. Sekarang Ibu ingin kalian duduk berdua-dua, kalian diskusi. Jadi oke, di LKPD-nya silakan dibuka dan silakan dimulai. Ini, jadi nanti siapa yang mau bertanya silakan bertanya. Silakan mulai, boleh mulai. Ini waktunya sekitar 10 menit cukup. Cukup, Bu. Oke, alhamdulillah kalau cukup. Bu, Elma mau bertanya, Bu. Bu, 10 angka itu kan berarti dari 0 itu angka apa aja, Bu? 10 angka. Ada yang tahu tuh apa 10 angka itu dari mana dia? Kalau menurut kami angka 0 sampai 9, Bu. 0 sampai 9, oke. Ya. 10 angka itu adalah 0 sampai 9 sama seperti kita mengerjakan tadi ya. Yang di masalah 1 itu juga ada 0 sampai 9 itu berjumlah 10 ya Elma ya. Oke, paham ya Elma? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah paham. Oke, sekali lagi Ibu bertanya, siapa yang sudah siap angkat tangannya melalui Zoom itu. Angkat tangannya dulu ya, biar tahu yang belum siap aja. Wah, udah semua berarti.
Baiklah, karena sudah siap semua, kita bisa presentasi kita. Mungkin presentasi ini nanti prosedurnya dipimpin oleh Nirma. Oke, mungkin silakan Nirma. Sebelumnya, selamat siang semua teman-teman. Saya Nirma Sintina sebagai moderator akan memimpin presentasi pada hari ini. Ibu, kami izin minta tolong memberikan materinya, Bu. Izin memutar untuk siapa yang maju ya. Kok dua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soalnya yaitu, dalam suatu operasi Densus 88 terjadi penggeledahan rumah yang diduga milik teroris. Di dalam rumah tersebut ditemukan suatu berangkas yang diduga menyimpan bahan-bahan peledak yang harus diamankan. Berangkas tersebut mempunyai kode kunci yang terdiri dari 4 digit. Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa dari 10 angka yang tersedia, ternyata angka-angka yang paling sering digunakan adalah 3, 5, 6, dan 8. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mencoba satu kode adalah 2 detik, jika bom tersebut akan meledak dalam waktu 2 menit, berhasilkah anggota tim menjinakkan bom tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu, angka yang paling sering digunakan yaitu 3, 5, 6, dan 8 dalam waktu 2 menit. Waktu untuk satu kode sama dengan 120 menit yang didapat dari 1 menit yaitu 60 detik. 60 detik dikali 2 menit yaitu menjadi 120 detik. Banyak percobaan yang bisa dilakukan adalah 120 dibagi 2 yaitu sebanyak 60 kali. Angkanya boleh berulang, kombinasi yang mungkin yaitu 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Jadi ada 256 kemungkinan. Kesimpulan, bomnya keburu meledak karena 256 lebih besar dari 60. Jika angka tidak berulang, kombinasi yang mungkin yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yang menghasilkan 24. Bomnya tidak akan meledak karena 44 lebih kecil dari 60. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu penyelesaian tersebut memiliki 2 kemungkinan. Jawaban yaitu bisa berhasil, bisa tidak, tergantung syarat kode tersebut. Seperti penyelesaian yang telah dijabarkan. Jadi, jika soal tersebut diberikan kepada peserta didik, pertanyaan yang tepat yaitu apa yang terjadi pada bom. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silahkan. Selanjutnya, kelompok Elma, ada yang mau ditanggapi? Kalau di kelompok kami dapatnya bomnya itu meledak karena kami membuat angkanya berulang kali, yaitu 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya sama dengan 256 dan lebih besar dari 60 sehingga keburu meledak. Baiklah, kelompok kami akan menanggapi tanggapan dari kelompok Elma, bahwa dari kelompok kami itu bisa berulang dan tidak berulang, sehingga bisa meledak dan tidak meledak seperti pemaparan kami tadi. Terima kasih. Ibu, kami serahkan semuanya kembali ke Ibu. Oke, mungkin cukup ya untuk yang presentasi ya. Jadi Ibu akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Jadi untuk soal tadi, Ibu akan menguatkan sedikit. Jadi karena dia di sana tidak diberikan syarat, jadi kita harus menuliskan kedua-duanya. Kecuali nanti itu pilihan berganda. Jadi kita akan pilih yang mana yang biasanya itu dia itu tidak berulang. Tetapi kalau soalnya seperti yang tadi, itu kita pilih kedua-duanya karena di sana tidak diberikan syarat. Jadi sebenarnya jawabannya semuanya benar, tapi lebih tepatnya kita kalau tidak diberikan syarat kita akan bikin kedua-duanya. Paham ya? Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu akan melakukan evaluasi. Itu seperti biasa, Ibu akan mengajak kalian bermain game. Siap-siap kalian di WA biar gampang kalian membukanya. Siap-siap buka WA grupnya ya. Itu udah ada di WA grup. Nah, oke. Pas ya. Sudah 14 orang sekarang siap-siap semuanya. Udah mulai siap ya? Kita mulai. Tadi itu adalah evaluasi pada hari ini. Hanya 2 orang yang salah satu pun masih dalam KKN kita 70. Oke, dengan evaluasi tadi berarti itu udah tahu pencapaian kita, pembelajaran kita pada hari ini itu udah sempurna, bisa dikatakan hampir sempurna ya, 97%. Itu angka yang sangat bagus. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, mungkin ada salah satu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya dapat menyimpulkan satu, konsep aturan pengisian tempat ini yaitu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah konseptual. 3, dalam menyelesaikan masalah konseptual kita harus menganalisis terlebih dahulu soal baru. Kita dapat menggunakan konsep aturan pengisian tempat ini. Terima kasih.
Jadi kesimpulannya dalam untuk konsep atau aturan peralihan ini dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang seperti yang kita jelaskan tadi di awal juga. Sebelum mengakhirin ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Jadi kan tadi berakhir dengan kesimpulan, berarti sudah selesai pula pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap pembelajaran kita ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berdiskusi dengan baik. Ibu berharap untuk kedepannya kalian itu lebih baik. Untuk mengakhirinya, Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa. Waalaikumsalam.